Oke, di tangan gua sekarang udah ada laptop buat kerja yang harganya terjangkau 10 jutaan tapi bisa dipakai juga buat gaming tipis-tipis. Yes, ini dari Lenovo yang mana memang beberapa bulan terakhir kita pernah nyobain ya laptop gaming sultannya yang harganya selangit. Nah, yang kali ini jauh lebih terjangkau dan yang menariknya adalah chipsetnya. Dia pakai APU dari AMD Ryzen yang terkenal, bisa dipakai gaming juga. Yes, ini dia Lenovo IdeaPad Slim 5. Let's go. Oke, kita cek dulu aja untuk specs lengkap biar kebayang dulu laptop ini ada di kelas mana ya posisinya. Jadi pertama IdeaPad Slim 5 ini adalah prosesornya dia pakai AMD Ryzen 7 7735HS yang punya 8 core dan 16 thread dengan TDP di 35 sampai 54 watt. Ya, karena ini tuh APU dia juga udah ada integrated graphics yaitu Radeon 680M yang udah cukup terkenal ya. Nah, ini tuh integrated graphics IGP yang udah capable buat gaming tipis-tipis yang nanti juga bakalan kita cobain. RAM-nya 16GB LPDDR5X yang udah onboard jadi nggak bisa di-upgrade ya. Cuma storage-nya aja yang bisa di-upgrade itu tapi memang bisa di-swap aja. Dari 512 bisa di-upgrade ke ukuran yang lebih gede dengan ukuran standar 2280. Oke, memang by design laptop ini udah kelihatan banget ya laptop kerjanya gitu ya. Materialnya pakai bahan metal yang bikin makin kerasa clean, minimalis, profesional gitu kan. Brandingnya juga cuma ada tulisan itu aja di depan tadi ya, si Lenovo-nya. Dan di bagian bawah ini cuma ada ventilated cover untuk kipas atau ventilasi dan sirkulasi udaranya, sama ada speaker juga. Jadi dia bottom firing. Bawa laptop ini gampang banget karena ukurannya sangat-sangat ringan, cuma 1,1 kg aja, tapi overall build quality menurut gue ini super solid. Ya, nggak ada flex waktu ditekan-tekan sana-sini, jadi udah padat, udah standar military juga. Portnya juga udah lengkap ya buat laptop yang slim kayak gini. Mulai dari ada HDMI port di bagian kirinya, terus ada 2 buah USB Type-C, yang mana dia support PD 3.0 untuk charging di bagian kiri, dan ada 3,5 mm audio jack. Di sebelah kanan ada 2 buah USB Type A dan ada juga micro SD reader sama ada tombol power di sini yang agak unik ya, kecil-kecil kayak gitu. Nah, untuk desain overall sih menurut gue suka banget yang minimalis kayak gini. Terus ada reverse notch yang mana bikin buka layar ya, ini jadi jauh lebih simple. Dan di sini juga udah ada webcam yang mana juga bisa dipakai buat Windows Hello gitu. Jadi bisa login pakai muka. Perlu diapresiasi juga, keyboardnya ini enak banget dipakai buat ngetik. Gue ngetik script ini kebanyakan di laptop ini langsung, tapi ya expected karena memang Lenovo kan jago kalau ngomongin bikin keyboard enak ya. Dan udah terbukti dari zaman dulu, terutama memang ya sharing teknologi sama seri ThinkPad-nya juga ya. Layar dia pakai IPS, ada coating anti glare, jadi nggak reflektif ya. Klaimnya juga udah 100% RGB, sekalian kita juga masukin untuk color gamutnya di sini ya. Dan karena ini emang dasarnya laptop kerja, refresh rate-nya juga standar di 60Hz saja, yang mungkin bisa jadi deal breaker buat beberapa orang, tapi buat gue sendiri kok, gue sendiri pakai MacBook Air itu 60Hz masih oke-oke aja. Jadi ya gue ngerasa why not gitu kan buat daily use, terutama buat kerja. Buat audionya, nah ini yang gue mungkin agak cerewet ya kuping gue ya. Ini bottom firing ya. Secara clarity sebenarnya jelas suaranya bulat, tapi memang bassnya nggak terlalu kenceng. Terutama memang powernya ini cuma 2 watt aja. Dan karena ini down firing speaker, pengalaman gue memang waktu nyobain laptop sih suaranya dia akan lebih firm ketika ditaruh di meja dibandingin ketika ditaruh di paha. Kayak ketika kita taruh di ya sambil dipakai kayak gitu. Nah, webcamnya udah Full HD 30 fps. Nah, ini kualitasnya ya. Untuk kualitas audionya juga bisa kalian nilai ya. Sekalian juga info untuk webcamnya udah ada Windows Hello. Jadi kalian bisa login pakai mata. Dan juga ada privacy shutter buat kalian yang takut sama tukang bakso. Oke, kita ngomongin si Ryzen 7 7735HS ini yang sebenarnya memang prosesor udah hampir 2 tahun lalu dirilis ya. Tapi waktu dulu dirilis memang formanya masuk dari top 3 chipset APU-nya Ryzen AMD saat itu. Nah, kita mulai dulu dari benchmark sintetis. Cinebench R23 dapat angka 1500-an buat single core dan 11 ribuan buat multicore. Yang mana kalau gua inget emang 2 tahun lalu itu setara dengan i7 11800H di laptop gaming yang waktu itu pernah kita tes.
Di PC Mark 10 juga kita dapetin skor di 6.000-an, terus di benchmark grafis Time Spy dapat 2.700-an dan Firestrike di 6.600-an. Ini sedikit di bawah angka handheld gaming kalau kalian bayangin yang si AMD Z1 Extreme ya. Jadi sebenarnya masuk kategori yang bisa dihajar gaming. Paling suhu sih yang gue pantau agak menarik ya pas full load benchmark itu di sekitar 90 derajat Celcius, yang mana pas benchmarknya beres itu ada peak di sekitaran 96 derajat. Ini lumayan expected ya karena laptop ini tuh kecil dan pakai single fan aja. Perlu diingat juga ini tuh kondisi full load yang di skenario sehari-hari itu tuh memang bakalan jarang banget kita tes sekencang sampai kayak benchmark itu. Buat SSD juga kencang, dia 6,1 GB per second read dan juga 4,6 GB untuk write-nya. Dan karena ini pada dasarnya laptop kerja yang kebetulan dipakai chipset yang kencang juga, kita juga bisa nyobain gaming tipis-tipis nih. Kayak game-game esports, misalnya kayak Valorant di resolusi native layarnya 1200p, kayak 16:10 ya, ini dapat FPS yang stabil di 140 sampai 150-an dengan setting high. Jadi mantep kan. Jadi udah bisa dicolokin ke monitor 144Hz buat kalian gaming full HD. Lanjut di Dota 2 dengan settingan fastest kita bisa dapetin average FPS di 110-an, jadi lancar jaya. Karena angkanya ternyata lumayan, kita lebih mencoba beranikan diri ke game AAA yang udah ada internal benchmark. Salah satunya Shadow of the Tomb Raider. Resolusi Full HD di grafis high itu bisa dapetin di 32 FPS. Bisa diturunin dikit untuk FPS yang lebih tinggi, atau ya 30-an itu bisa dibilang kayak console experience lah ya. Lanjut di Cyberpunk pun juga bisa dapat average 36 FPS di setting low 1200p. Nah, buat yang gameplay langsung gimana nih? Nah, kalau Wukong kita langsung gameplay dan kita bisa dapetin FPS di 40-an ya selama main dengan settingan low dan FSR-nya hidup. Jadi ini game yang berat banget loh. Jadi bisa dijalanin dalam iGPU ini tuh udah bisa dibilang hardcore juga laptop kerja ini. Gue juga ngetesin buat render Premiere Pro, resolusi 4K, durasi 5 menit, videonya base Inotech itu masih di 20 menitan, jadi lumayan lama. Tapi kalau dipakai di Full HD 1080p itu cuma 8 menitan. Jadi masih bisa lah dipakai buat ngedit tipis-tipis. Tapi kalau memang buat ekspor 4K, itu mesti lebih sabar aja nunggu renderannya. Dan sedikit reminder juga bahwa pengujian yang gue lakuin ini memang standar SOP di base Inotech ya. Walau sebenarnya memang semua pengujian di sini tuh kehitungnya cukup berat buat kelas laptop ini. Tapi hasilnya ternyata masih oke-oke aja gitu ya, diajak ugal-ugalan. Nah, ngomongin baterainya sendiri, memang baterai ini nggak terlalu gede, 54,7 Wh, yang diklaim secara penggunaan yang ringan itu bisa sampai 19 jam maksimal. Tapi pas kita tes buat Netflix dengan kecerahan memang maksimal 100% dan audio di 50%, dalam 1 jam itu kekurang 15%. Jam kedua sekitar 14%, jadi untuk skenario kayak gini, baterai dari full mungkin bisa dipakai untuk nonton 6-7 jam aja. Bisa dapat lebih memang kalau kalian nurunin brightness-nya tadi mungkin ya, dan ya overall sih memang untuk laptop yang baterainya kecil ya standarnya kurang lebih kayak gini. Oke, paling itu aja buat Lenovo IdeaPad Slim ini. Menurut gue sih laptop ini emang udah jelas ya peruntukannya ya. Lebih cocok buat kalian yang lagi nyari laptop Windows productivity, entah itu buat kerja kantoran, buat anak kuliahan ya, itu juga bisa. Semua fungsi esensial ya udah bisa dilakuin di laptop ini, terutama karena dia udah pakai chipset AMD tadi, Ryzen APU yang mana bisa dihajar juga. Ya intinya prosesor Ryzen 7000 series ini masih mumpuni banget untuk ngerjain aplikasi-aplikasi productivity saat ini. Buat ngedit tipis-tipis bisa, buat gaming pun juga oke. Yang esports bisa FPS-nya rata kanan lah. Dota, Counter Strike ya, game-game zaman gue kuliah itu bisa dihajar di laptop ini. Jadi udah oke banget sih menurut gue gitu ya. Value-nya bakal lebih terasa lagi karena harganya ini sekitar 11 juta kecil. Ya bahkan kalau kalian dapat voucher mungkin bisa di bawah itu ya buat varian yang 16, 512 GB. Udah di cover 2 tahun garansi premium care, 2 tahun accidental damage protection, ADP, jadi bisa diklaim kalau ada kerusakan yang nggak disengaja. Dan yang lebih imbanya lagi, yang bisa diklaim ini lebih dari sekali gitu ya. Jadi kalau soal garansi Lenovo udah bisa dibilang reputasinya jelas. Tapi gimana pendapat kalian soal IdeaPad Slim 5? Bisa aja langsung di kolom comment section di bawah. Kalau ada yang ditanya juga langsung tanya di sana, kita diskusi bareng-bareng. Jangan lupa kalau kalian suka videonya dikasih jempol, jangan lupa subscribe ke Base Inotech. Dan itu aja, nama gue Malvin. Thank you so much for watching. I'll see you guys on the next video. Ciao. Tapi gue termasuk demen sih sama Ryzen APU ya semenjak Steam Deck ya, ROG Ally, Lenovo Legion Go gitu kan, semua bisa diandelin lah chipsetnya gitu ya, buat gaming oke, buat kerja juga oke.